that we just stay in. Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on Kenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari make yourself come Kenalkan nama saya Ahmed Yasin Al-Gibran. on me. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Rizalina. It's over, cause ain't nobody's Kenalkan nama saya Kemal dari and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang dimana menganalisis PT Adaro Indonesia Tbk, yang dimana akan menggunakan konsep analisis teknikal dan analisis fundamental. Sebelum kita masuk ke tahap analisis, kita pahami dulu nih konsep analisis teknikal dan fundamental itu. Untuk itu, kita tanya-tanya dulu yuk ke teman-teman rekan Najwa, apakah mereka paham tentang konsep analisis teknikal dan fundamental ini? Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, sebelumnya aku mau nanya nih, kedua teman-teman itu, kalian berdua pada tahu nggak apa itu analisis fundamental? Nggak tahu nih? Nggak tahu nih? Kalau misalnya belum tahu, mari kita simak dan lihat video ini sama-sama. Wah, ternyata teman-teman dari rekan Najwa juga pada belum tahu nih apa itu konsep analisis teknikal dan fundamental. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ahmed Yasin Al-Gibran. Konsep analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan untuk menilai instrumen keuangan berdasarkan pola pada harga dan volume masa lalu. Analisis ini menggambarkan bahwa pola harga historis dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan karena perilaku pasar cenderung berulang. Konsep ini secara luas digunakan secara luas untuk perdagangan saham forex, komoditas, dan derivatif. Dengan melihat pola dan tren yang muncul dalam grafik harga, para trader dapat menentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual saham. Konsep analisis fundamental. Investor menggunakan analisis fundamental untuk investasi jangka panjang. Analisis ini menghitung nilai intrinsik setiap lembar saham, yang dikenal sebagai nilai sesungguhnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa wajar harga saham. Apakah itu dinilai pada keadaan yang undervalued atau terlalu murah, dan nilai overvalued atau terlalu mahal. Itu dia teman-teman penjelasan tentang analisis teknikal dan fundamental yang telah disampaikan oleh rekan kami Ahmed Yasin. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang biodata atau profil singkat perusahaan PT Adaro Tbk yang akan disampaikan oleh Kak Nazolia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil perusahaan Adaro. Perusahaan Adaro memiliki sejumlah profil, diantaranya jenis perusahaan bersifat publik, kode emiten perusahaan IDX ADRO, industri perusahaan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan didirikan pada tanggal 26 Agustus 2004, pada 20 tahun lalu dikenal sebagai PT Padang Karunia. Pendiri perusahaan yaitu Bapak Enading Sal. Kantor pusat perusahaan berada di Jakarta, Indonesia. Wilayah operasi perusahaan berada di Indonesia. Tokoh kunci perusahaan yaitu Bapak Edwin Soera Jajaya, Presiden Komisaris, dan Bapak Garibaldi Thohir sebagai Presiden Direktur, serta merek perusahaan yaitu Envirocol. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya perusahaan Adaro. Perusahaan Adaro memulai sejarahnya pada dekade 1970-an pada saat pemerintah Indonesia membagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi 8 blok batubara. Enading Sal asal Spanyol kemudian mengajukan tawaran untuk blok B yang terletak di Tabalong. Tidak ada perusahaan lain yang mengajukan tawaran untuk blok tersebut, dikarenakan saat itu blok tersebut dianggap terlalu jauh dan kualitas batubaranya masih tergolong rendah. Enading Sal kemudian mendirikan PT Adaro Indonesia untuk mengelola aktivitas pertambangan batubara di blok B tersebut. Nama Adaro tersendiri dipilih oleh Enading Sal untuk menghormati keluarga Adaro yang berperan penting dalam kegiatan pertambangan di negara Spanyol selama beberapa abad lamanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai visi dan misi perusahaan Adaro. Perusahaan Adaro memiliki visi yaitu mereka ingin menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Serta perusahaan Adaro juga memiliki misi yang pertama, memuaskan kebutuhan pelanggan dan mengembangkan bakat para karyawan. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan para pemasok. Yang ketiga, mendukung pembangunan masyarakat dan negara. Serta yang keempat, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan dan memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. PT Adaro juga memproduksi barang atau jasa yang ada di dalam perusahaannya, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO memproduksi dan menyediakan berbagai macam barang dan juga jasa, di antaranya yang pertama batu bara, yang kedua energi terbarukan, dan yang ketiga jasa manajemen pertanahan. Serta PT Adaro Persada Mandiri atau APM menyediakan jasa manajemen pertanahan untuk perusahaan-perusahaan grup Adaro yang meliputi jasa pengelolaan aset dan juga konsultasi proyek. Di dalam perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki struktur kepemilikan yang meliputi Presiden Direktur,
Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Christian Ariano Rahmat, Direktur Michael P. Suryajaya, Iwan Dewono Budi Wono, Muhammad Syah Indra Aman, dan Julius Aslan. Presiden Komisaris Edwin Suryajaya, Wakil Presiden Komisaris Dedore Permadi Rahmat, dan Komisaris Arini Saraswati Subianto, Raden Pardede, dan Muhammad Effendi. Kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dianalisis menggunakan konsep rasio keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Adapun konsep rasio keuangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Current rasio ADARO pada tahun 2023 dinyatakan dalam dolar. Dengan rumus, current aset dibagi current liabilitas sama dengan 4.302.033 US dollar dibagi 2.135.234 US dollar menjadi 2,01 US dollar. 2,01 merupakan perputaran aset yang dapat menanggung $1 utang pada perusahaan. Current rasio ADARO pada tahun 2024 dinyatakan dalam dolar. Dengan rumus, current aset dibagi current liabilitas sama dengan 3.743.451 US dollar dibagi 1.642.207 US dollar sama dengan 2,27 US dollar. 2,27 merupakan perputaran aset yang dapat menanggung $1 utang pada perusahaan. Net working capital rasio ADARO pada tahun 2023 dinyatakan dalam dolar. Dengan rumus, current aset dikurang current liabilitas sama dengan 4.302.033 US dollar dikurang 2.135.234 US dollar sama dengan 2.166.799 US dollar, yang dimana 2.166.799 US dollar menanggung setiap aset yang dimiliki perusahaan. Net working capital rasio ADARO pada tahun 2024 dinyatakan dalam dolar. Dengan rumus, current aset dikurang current liabilitas sama dengan 3.743.451 US dollar dikurang 1.642.207 US dollar sama dengan 2.101.244 US dollar, di mana 2.101.244 US dollar menanggung setiap aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rasio profitabilitas. ROE ADARO pada tahun 2023 dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 995.966 US dollar dibagi 7.408.750 US dollar dikali 100% sama dengan 0,13. 0,13 menunjukkan perputaran ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. ROA ADARO pada tahun 2023 dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100% sama dengan 995.966 US dollar dibagi 10.472.711 US dollar dikali 100% sama dengan 0,09. 0,09 menunjukkan perputaran aset pada perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. ROE ADARO pada tahun 2024 dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 880.189 US dollar dibagi 7.700.589 US dollar dikali 100% sama dengan 0,11. 0,11 menunjukkan perputaran ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. ROA ADARO pada tahun 2024 dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100% sama dengan 880.189 US dollar dibagi 10.264.463 US dollar dikali 100% sama dengan 0,08. 0,08 menunjukkan perputaran aset pada perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. Selanjutnya ialah kondisi industri perusahaan. ADARO Energi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya pertambangan batubara. Industri ini memiliki karakteristik yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor yang pertama yaitu fluktuasi harga komoditas. Harga batubara sangat sensitif terhadap perubahan permintaan global, terutama dari negara-negara konsumen utama di China dan juga India. Yang kedua, peraturan pemerintah. Regulasi pemerintah terkait pertambangan, lingkungan, dan juga pajak memiliki pengaruh besar terhadap operasional perusahaan tambang. Yang ketiga, tekanan lingkungan. Semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, mendorong transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal ini menciptakan tekanan bagi industri batubara, yang dianggap sebagai salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Yang keempat, teknologi. Pengembangan teknologi baru dalam pertambangan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan membuka cadangan baru. Serta yang terakhir yaitu persaingan. Persaingan di industri batubara cukup ketat, baik dari perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi industri batubara. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketersediaan sumber daya. Cadangan batubara yang terbatas dan kualitas batubara yang bervariasi dapat mempengaruhi daya saing suatu perusahaan. Yang kedua, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan juga jaringan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan pertambangan. Yang ketiga, kondisi geopolitik. Konflik atau ketidakstabilan politik di negara-negara produsen atau konsumen batubara dapat mengganggu rantai pasok dan juga menyebabkan fluktuasi harga. Dan yang terakhir, permintaan energi.
Pertumbuhan ekonomi global dan juga urbanisasi akan terus mendorong permintaan energi, termasuk batu bara. Namun, transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih akan menjadi tantangan bagi industri batu bara tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap analisis PT Adaro Indonesia Tbk menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Andi Priswan dan Gairudin. Halo semuanya, di sini kita akan mengetahui pergerakan MA atau Moving Average pada perusahaan Adaro. Berdasarkan grafik gambar di samping, menunjukkan pergerakan Moving Average pada perusahaan Adaro yang menunjukkan bahwa pergerakannya mengalami kenaikan tren, atau disebut juga uptrend. Jikalau mengalami turun tren, disebut downtrend. Namun, pergerakan Moving Average pada Adaro konsisten naik dan menunjukkan kenaikan yang signifikan dan konsisten pada tren naik atau disebut juga uptrend. Lanjut, di sini kita akan mengetahui pergerakan grafik RSI Adaro Tbk. RSI adalah Relative Stretch Index. Berdasarkan gambar di samping, menunjukkan pergerakan grafik RSI Adaro Tbk bahwa pergerakan Adaro mengalami kenaikan dan penurunan yang sering dan terjadi dalam waktu pendek, serta menunjukkan pergerakan yang tidak signifikan karena mengalami kenaikan dan penurunan yang begitu sering. Namun, pada bulan Oktober mengalami penurunan dan membuat persentase pada perusahaan berkurang. Selanjutnya, analisis fundamental. 1. ROA, Return on Asset, kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari potong hasilnya. ROA Adaro pada tahun 2023, 995.996 dibagi 10.472.711 dikali 100% sama dengan 0,9. 0,9 itu menunjukkan perputaran aset pada perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. ROA Adaro pada tahun 2024, 880.189 dibagi 10.264.463 dikali 100% sama dengan 0,08. Itu menunjukkan perputaran aset pada perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. Yang kedua, ada ROE, Return on Equity. ROE adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas. Nah, ROE Adaro pada tahun 2023, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 995.966 US dollar dibagi 7.408.750 US dollar dikali 100% sama dengan 0,13. 0,13 itu menunjukkan perputaran ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. Nah, ROE Adaro pada tahun 2024, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 880.189 US dollar dibagi 7.700.589 US dollar dikali 100% sama dengan 0,11. Nah, 0,11 itu menunjukkan perputaran ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba, dan itu menunjukkan perputaran yang cukup baik. Yang ketiga, NPM, Net Profit Margin, indikator yang membandingkan pendapatan perusahaan dengan laba perusahaan. NPM Adaro pada tahun 2023, laba dibagi total penjualan jadi 100% sama dengan 995.966 dibagi 3.385.763 dikali 100% sama dengan 0,29. NPM Adaro pada tahun 2024, laba dibagi total penjualan dikali 100% sama dengan 880.189 dibagi 2.935.835 dikali 100% sama dengan 0,29. Berdasarkan penjelasan NPM, bahwa semakin tinggi nilai NPM, maka akan semakin baik. Jadi berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa NPM Adaro tidak cukup baik. Yang keempat, ada DER, Debt to Equity Ratio, yaitu melihat komposisi utang dan ekuitas perusahaan. DER Adaro pada tahun 2023, utang dibagi ekuitas dikali 100% sama dengan 3.063.961 dibagi 7.408.750 dikali 100% sama dengan 0,41. DER Adaro pada tahun 2024, utang dibagi ekuitas dikali 100% sama dengan 2.563.874 dibagi 7.700.589 dikali 100% sama dengan 0,33. Nah, berdasarkan penjelasan DER bahwa semakin kecil nilai DER, maka akan semakin baik. Jadi berdasarkan analisis di atas bahwa DER menunjukkan yang cukup baik. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu PER, Price to Earnings Ratio, indikator yang membandingkan harga perusahaan dengan pendapatan perusahaan. DER Adaro pada tahun 2023, EPS, laba bersih dibagi jumlah lembar saham dengan 995.966 dibagi 37.985.962 sama dengan 0,031. PER-nya 3.860 dibagi 0,031 sama dengan 124.514. PER Adaro pada tahun 2024, EPS-nya 880.190 dibagi 37.995.965 sama dengan 0,027. PER-nya 3.860 dibagi 0,027 sama dengan 142.962. Berdasarkan penjelasan PER bahwa semakin kecil nilai PER, maka akan semakin baik. Jadi berdasarkan analisis PER di atas bawah menunjukkan PER yang kurang baik dikarenakan hasil yang begitu tinggi. Lanjut, di sini rekomendasi dari kelompok kami, PT Adaro Tbk dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik lagi dan diharapkan untuk menganalisis terlebih dahulu kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan pada perusahaan yang mereka miliki dan melakukan penjualan saham dengan bijak serta meningkatkan lagi kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan mereka agar para investor semakin tertarik untuk menginvestasikan dana ke perusahaan mereka. Nah, gimana nih presentasi dari kelompok kita? Menarik kan?
Jadi di sini kesimpulan dari presentasi kami secara keseluruhan, analisis fundamental memberikan gambaran bahwa kinerja keuangan Adaro tergolong stabil meskipun beberapa rasio menunjukkan performa yang dapat ditingkatkan. Dari sisi teknikal, tren naik memberikan potensi untuk investasi jangka pendek, namun volatilitas tetap perlu diwaspadai oleh investor.